segmen Kajian Pagi Ambiar Menari. Ramadan, 27 Ramadan hari ini. Tanggal 27 bertepatan 27 Ramadan. Kebiasaan kalau 27 Ramadan itu Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Dan dalam surah Al-Qadar 3 kali disebut. Berarti 3 kali 9 sama dengan 27. Makanya kebanyakan Lailatul Qadar itu diturunkan di malam 27. Dan kalau saya, ayo kita nantikan semua malam-malam Ramadan adalah malam-malam Lailatul Qadar. Ustadz, kali ini kita akan mencoba memberikan kesempatan untuk Sobat Ambiar. Ini mumpung ada 2 orang yang begitu luar biasa, ada Ustadz, Ustazah. Banyak netizen dari kemarin udah ngantri kasih pertanyaan. Boleh kita kasih kesempatan Ustadz sama Ustazah untuk menjawab dalam netizen bertanya. Kita kasih kesempatan, kita mau bacain dulu nih pertanyaan dari netizen. Ya, ada di sini nih. Ustadz mau nanya, akhir-akhir ini aku selalu cemas dengan yang namanya kematian. Kira-kira ciri-ciri orang yang dekat dengan ajal tuh gimana sih? Biar kita bisa mempersiapkan diri. Ya. Gini, Ustazah dulu. Oh ya. Jadi gini, tanda-tanda kematian itu ada. Disebutkan dalam satu kitab bahwa ada denyutan di dahi, ada denyutan di perut, ya. Kemudian di pusat di waktu asar. Kemudian tanda-tanda yang paling dekat itu gosok kulitnya. Kalau masih bunyi aman. Ini beneran Ustadz? Ya. Bunyi Ustaz. Bunyi, masih aman. Berarti sifat tanahnya masih ada. Oh. Sifat tanah. Sifat tanah. Masih ada. Bunyi. Makanya kalau kita besok orang sakit, kita periksa. Gimana kabarnya? Kalau nggak bunyi berarti itu ya Ustadz. Nggak lama lagi. Kemudian Ada yang nggak bunyi ya Ustadz? ada ciri-ciri. Kemudian bunyi kan? Bunyi jangan jauh. Bunyi, masih bunyi. Yang kedua, air keringat, air mata masih asin. Itu berarti zat garam kita masih ada. Kalau tidak usah dijilat juga. Nggak usah. Dirasain kalau masih lengket berarti masih ada zat garamnya. Berarti masih. Yang paling dekat sekali, naikkan lidah ke langit-langit. Goyangkan. Kalau masih geli, aman. Kalau tidak geli lagi, tidak lama lagi. Nggak geli? Aduh, jadi Geli nggak- Kak. Kan bersin kalau kayak Geli gitu. banget Kak itu mah, masa sih Kak enggak. Agak aneh Kak, itu geli banget itu mah. Gimana? Emang ada Pak Ustadz yang nggak geli gitu? Ada. Kalau dalam, jadi orang yang sudah tidak ada rasa lagi. Kemudian mata naik ke atas. Berarti sudah melihat rohnya naik ke atas. Lalu kalau ada orang disentuh matanya tidak goyang, berarti sudah tidak ada lagi. Oh, matanya lihat ke atas. Dia matanya lihat ke diskonan mulu Ustadz. Oh, sel. Apa matanya diapain? Dicolok? Itu kan tidak ada lagi gerakan. Coba pakai garpu, Wi. Tidak ada gerakan lagi matanya. Kan, ini juga sebenarnya kuku. Kuku menguning. Kuning kan? Ya. Coba lepas. Kalau langsung merah aman. Tapi kalau dia masih menguning lagi berarti tidak lama. Kuning kan? Langsung merah Kak Ustadz. Langsung merah. Aman. Langsung merah masih Ustadz, masih. Langsung merah, langsung banget merah. Kenapa kita menanda seperti itu? Kadang-kala kita yang periksa orang-orang yang lagi sakarat, yang ya itu. Maksudnya kalau kita ngejenguk gitu ya Pak Ustadz Ya. ya? Oke, itu Ya kan, Ustaz? Oke, Pertanyaan baik, kedua. itu sudah terjawab ya. Berikut, oh ini pas nih buat Ustazah nih. Pertanyaan berikutnya. Ustazah mau nanya, saya adalah seorang kepala keluarga. Apakah saya dosa jika saya selalu mendahulukan permintaan ibu saya dibandingkan kebutuhan istri dan anak saya? Saya ingin membahagiakan keduanya, tapi ekonomi saya tak cukup. Mohon pencerahan. Gimana tuh Ustazah? Nah, ini pertanyaan dari suaminya Ustazah nih. Jadi sebagai kepala keluarga pasti semua ingin membahagiakan keluarganya. Tadi dibilang dosa nggak kalau aku ngasih ibuku dulu. Jadi kalau dalam kitab Uku dulu Jen, pemirsa, kan memang dibilang laki-laki itu adalah milik ibunya. Milik ibunya. Jadi bukan berarti, oh udah ibunya aja dia yang diperhatiin, anak istri nggak usah. Karena kata kitab Uku dulu dibilang ibunya. Padahal maksud di kitab ini adalah 3 ibu. 1 ibu kandungnya, 2 ibu mertuanya, 3 ibu yang melahirkan anak-anaknya. Jadi ketika kita sudah memang berniat membahagiakan 3 wanita yang hebat ini, ibunya, ibu mertuanya, dan ibu yang melahirkan anaknya, Allah akan cukupkan rezekinya.
Karena kalau pakai hitungan manusia nggak pernah cukup, ya nggak sih? Betul. Siapa coba yang cukup? Sampai anak kita gede kayak gini, aneh-aneh tahu Ustadz anak 4 segala macam mana bisa ya Pak Ustadz? Kenapa saya ikut-ikutkan? Kan kepala keluarga. Iya. Kan kalau ini kan kepala geng. Iya. Oh tahu, saja tahu loh kamu tuh kepala gengsi ya. Iya. Jadi gitu, oh tapi aku baru sadar juga. Jadi kan ibumu tuh maksudnya ibu Kandungmu, ibu mertua, mertua, dan ibu yang melahirkan anakmu. Jadi kalau udah niatnya Jadi ngebagian. kalau nggak pernah melahirkan anaknya Ustadz, Ustazah? Kalau nggak pernah melahirkan anaknya, Iya. ya berarti Istrinya. istrinya maksudnya, wanita yang hebat yang mendampingimu. Jadi kalau ada niat, insya Allah tidak cukup menurut kita, tapi nanti Allah akan cukupkan. Karena kan kalau nikah itu kan katanya kan yang tadinya kita fukoro, Allah akan cukupin. Di mana-mana juga emang kagak pernah cukup, ya nggak Pak Ustadz? Punya lembah 1, pengen punya 2 pengen punya 3, dan seterusnya. Itu Ustaz. Oh jadi adil seenggaknya, berarti itu artinya harus adil. Insya Allah dapat. Kaulah Wanita yang mulia. Ustazah mau nanya dong. Aduh Masya Allah. Aku pengen tanya nih. Aduh tapi aku takut nangis. Sabar ya. Nanti kalau kamu nangis aku ikutan nangis kok. Ini sebetulnya ini masalah pribadi aku, tapi aku pengen mendengarkan dari pandangannya Ustadz sama Ustazah. Aku tuh masih ada ujian nih Ustazah soal anak. Jadi anak aku tuh pindah keyakinan. Bagaimana caranya saya agar bisa ikhlas? Sebetulnya saya pingin dinakodai dengan satu iman yang sama. Kebetulan saya sudah berusaha menunggu papahnya untuk masuk Islam dan Allah kabulkan. Tapi ternyata masih ada 3 anak saya yang dulunya mereka sebetulnya Islam. Tapi karena sesuatu mereka berpindah. Cowok-cowok, cewek-cewek. Cowok anak pertama sekarang umurnya 16 tahun cowok. Yang kedua 14 tahun cewek. Yang ketiga 11 tahun cewek juga. Gini, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi setidak-tidaknya sebagai orang tua, ku ampusakum wahlikun nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi sebagai orang tua berkewajiban, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah itu. Kata-kata apa yang kau sembah. Jadi memang karena sudah terlanjur, dan kita sebenarnya menata anak itu memperkenalkan keimanan dari sejak kecil. Apa yang harus saya lakukan? Yang dilakukan sekarang ada 2. Yang pertama doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Doakan sebagaimana doanya sampai beliau mendapatkan hidayah. Kemudian ingat ya, orang walaupun non muslim kita bisa doakan. Sepanjang dia masih hidup. Karena sepanjang itu masih ada hidayah. Ustaz, boleh nggak mendoakan non muslim? Oh bisa. Kalau dia sakit, selama dia masih hidup, kita bisa mendoakan. Yang tidak boleh kita doakan kalau sudah meninggal. Nah, selama dia masih hidup, selama itu masih ada pintu hidayah buatnya. Ya, pintu tobat itu masih terbuka selama masih ada nyawa di tenggorokan. Yang kedua, keteladanan. Ya, saya nonton juga di situnya, di ya aplikasi itu. Saya kaget, wah bisa ya orang tua anaknya justru, sebenarnya gini, dia kan berpindah karena kekecewaan, karena oknum, Apa salahnya kita perlihatkan kebaikan Islam, keteladanan, kebaikan, itu yang diperlihatkan. Orang banyak masuk Islam dapat hidayah gara-gara karena kebaikan. Ya, kita tidak bercerita tentang agama lain, tapi kita berbicara agama kita aja. Perbaiki akhlak kita, perbaiki tutur kata sehingga orang tertarik. Gitu. Dan juga ya kalau menurut Umi, kita itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang siapapun kita jangan ada kemelekatan. Karena anak itu kan bukan milik kita, anak cuma titipan Allah. Lihat bagaimana ujian Nabi Nuh. Ketika dia bilang, ya Allah ini kan anak aku. Dan janjimu adalah benar, bahasanya kan gue Nabi.
Sama seperti bunda, kan aku sudah berusaha menjadi orang yang baik, tolong dong nih anak aku. Allah bilang apa? Bukanlah kewajibanmu untuk memberikan hidayah, tapi nanti aku yang kasih hidayah. Jadi kalau menurut guru kita Ustaz Mail bilang doain terus, jangan bosan-bosan. Jadi jangan marah, jangan gimana nih kok seperti ini. Dalam pengalaman Umi sendiri, ketika Umi mengharapkan sesuatu itu terjadi, malah nggak Allah kasih. Tapi ketika kita pasrah, yaudahlah terserah Allah deh. Yang penting aku doain, udah berbuat baik, insya Allah. Kalau emang Allah kasih, dia akan kembali lagi gitu. Jadi jangan terlalu melekat. Ini kan punya gue, harusnya kan kayak gini. Iya. Gue maunya tuh kayak gini. Kadang-kadang memang hidup tidak sesuai dengan harapan. Pengennya A, dapatnya B. Maka bilang, ya Allah yang terbaiklah menurut engkau. Gitu sayangku ya. Jadi kau udah hebat tuh seperti Nabi-Nabi Ulul Azmi. Tapi Nabi Nuh. ini ya Umi, misalkan nih ya, saya kan sebetulnya udah ikhlas ya udah untuk ikhlas. ini semua. Tapi egois nggak sih Umi kalau saya tetap berharap gitu loh? Enggak dong. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali kata itu disebutkan dalam satu hari. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 kali kita selalu berharap. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi nggak egois, itu namanya tanda sayang. Udah sayang, berarti Jadi- saya masih boleh berharap ya? Boleh dong. Sekali lagi. Boleh. Selama boleh. masih hidup masih bisa. Siapapun. Mudah-mudahan. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Amin, amin ya Rabb. Amin. Tapi satu kalimat dan juga pengingat yang luar biasa sekali, melepaskan kemelekatan. Itu satu hal yang sulit sekali bagi kita sebagai manusia. Bahwa pada akhirnya mengingatkan kita tidak ada yang abadi, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hanyalah sebuah pinjaman, yang kita miliki hanyalah satu keimanan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita, kasih banyak. semuanya keluarga yang luar biasa sekali. Ustaz Maulana, Ustazah Lulu. Semoga sakinah mawaddah warahmah semuanya Amin, ya sehat Rabbal dan juga Alamin. kok. Muaz, terima kasih ya. Muaz terima kasih bersama Teteh Nuhun. Ustaz terakhir dong, silakan untuk menutup pagi hari ini apa yang ingin disampaikan untuk sobat Ambiar di hari Quotes of the ke-20. day. Gini. Asik. Jangan pernah berhenti berbuat baik karena kebaikan itu bukan karena dilakukan tapi terbiasa berbuat baik. Masya Allah. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kita akan kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa. Selamat melanjutkan puasa.